Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ikomang Agus Darmoyase dari SD Negeri 5 Bubuk, CGP Angkatan 11, Kabupaten Karangasem. Perkenalkan juga fasilitator saya, Bapak Gede Yudi Sumerdayase, dan PP saya Nikadek Duyana Astriani. Hari ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Di sini yang pertama itu ada pengantar. Pentingnya pembelajaran sosial dan emosional memiliki peran penting dalam pembentukan siswa sebagai individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Ini membantu mereka mengelola emosi, membangun hubungan yang positif, dan mengambil keputusan yang baik, yang semuanya merupakan keterampilan kunci untuk sukses dalam kehidupannya. Nah, di sini di pertanyaan pemantik di sini ada dua. Yang pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Kemudian yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Di sini dapat saya jawab. Yang pertama itu apa kesimpulannya? Yang pertama adalah sebagai guru penting untuk mempelajari materi tentang pembelajaran sosial dan emosional agar dapat memahami, merasakan, dan mengelola emosi dengan baik atau kesadaran diri. Selain itu, hal ini juga dapat membantu dalam menetapkan serta mencapai tujuan yang positif atau pengelolaan diri, merasakan serta menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, membangun dan menjaga hubungan yang positif atau keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bijak serta bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Semua ini sejalan dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dikuasai oleh seorang guru atau pendidik. Kemudian yang kedua, kesimpulannya, guru sebagai pemimpin pembelajar harus mengimplementasikan kelima kompetensi sosial dan emosional tersebut untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan bagi siswa. Dengan demikian, guru dapat membantu membentuk karakter siswa yang berakhlak mulia, yang pada akhirnya akan membawa perubahan positif dalam diri siswa, baik dalam hal pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Nah, selanjutnya, jawaban kesimpulan yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional? Ini ada 5 saya buat. Yang pertama, pembelajaran sosial dan emosional menekankan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti dan pengembangan nilai-nilai moral yang dapat melatih anak-anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional, maka seorang guru penggerak harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan bagi muridnya. Kemudian yang ketiga, pembelajaran sosial dan emosional dapat mewujudkan jika seorang guru penggerak memiliki visi yang dapat menciptakan perubahan budaya positif sehingga dapat menghasilkan anak didik yang berkarakter. Yang keempat itu, pembelajaran sosial dan emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi karena satu sama lain menekankan pada kebutuhan belajar anak yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, seluruh modul saling terkait untuk demi mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai profil pelajar Pancasila. Itulah 5 kesimpulan yang saya buat. Kemudian pertanyaan lanjutannya di sini ada 3. Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini saya berpikir bahwa titik-titik sehingga titik-titik, setelah mempelajari modul ini ternyata titik-titik. Yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, well-being. 3 hal yang mendasar dan penting yang saya pelajari adalah, kemudian yang ketiga berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi murid dan bagi rekan sejawat. Nah, berikut ini jawaban saya. Yang pertama adalah, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anak, sehingga fokus utamanya adalah pada pencapaian nilai akademis semata. Namun setelah mempelajari modul ini, ternyata saya menyadari bahwa proses belajar
memiliki dampak yang jauh lebih luas dan mendalam. Belajar dapat membentuk karakter anak secara psikologis, memberikan mereka kesadaran diri yang tinggi untuk memahami perasaan sendiri dan orang lain, serta kemampuan manajemen diri yang baik untuk mengelola emosi secara efektif. Selain itu, anak-anak akan mengembangkan kesadaran sosial yang membuat mereka peduli dan empati terhadap orang lain, kemampuan berelasi untuk berkomunikasi dengan baik, dan kemampuan mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap berbagai pilihan yang mereka hadapi. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya meningkatkan aspek kognitif, tapi juga membangun aspek emosional dan sosial yang sangat penting bagi perkembangan anak secara holistik. Selanjutnya, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah, di sini pertanyaan yang kedua saya jawab, menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian selanjutnya menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik STOP. Kemudian selanjutnya menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan KSE, pendidikan dan tenaga kependidikan di sekolah. Nah, sekarang yang nomor 3, perubahan yang akan saya lakukan di sini di kelas dan di sekolah. Perubahan bagi murid: yang pertama, memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Yang kedua, melakukan integrasi dalam praktek mengajar guru dalam kurikulum akademik, seperti melakukan pembukaan dengan menyenangkan, kegiatan inti yang melibatkan murid secara aktif, dan penutupan dengan optimis. Yang ketiga, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktek guru dan gaya interaksi dengan murid, dan mengubah peraturan dan harapan sekolah ke arah yang lebih baik. Kemudian perubahan bagi rekan sejawat. Di sini saya buat melakukan penguatan KSE pendidikan dan tenaga kependidikan di sekolah dengan memodelkan atau menjadi teladan bagi guru dan tenaga kependidikan di sekolah. Belajar dengan berbagai praktek baik dan berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru. Nah, demikian pemaparan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.